प्रहार से कभी भंग नहीं होता। श्यामंतक मणि। Kalian semua pasti telah mendengar banyak cerita yang berhubungan dengan Sri Krishna. Dan kita tahu bahwa dia telah menyelamatkan banyak orang tak berdosa dalam reinkarnasinya. Dia juga memberkati banyak orang dengan memberi mereka sebuah anugerah. Selain itu, kita juga tahu bahwa setelah perang Mahabharata, Sri Krishna mengutuk Ashwatthama untuk terus mengembara sampai akhir zaman atas kejahatannya yang sudah membunuh putra Pandawa yang sedang tertidur. Dan Ashwatthama juga mencoba membunuh anak Abhimanyu di rahim Uttari dengan Brahmastranya. Nah, pada kali ini Mimin akan menceritakan kisah kutukan yang diberikan oleh Sri Krishna kepada putranya yang hampir sama dengan kutukan yang diberikan kepada Ashwatthama. Kalian pasti belum pernah mendengarnya. Maka dari itu, kali ini Mimin akan beritahu kesalahan apa yang dilakukan oleh putra Sri Krishna sehingga dia mendapatkan kutukan dari Sri Krishna. Namun sebelum itu, seperti biasa, Mimin minta sedekah kalian dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru. Oke sobat, jika sudah tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Dijelaskan dalam kitab Skanda Purana dan Waraha Purana bahwa Sri Krishna sendiri mengutuk putranya Samba menjadi penderita kusta. Menurut cerita yang dijelaskan dalam Purana, Sri Krishna memiliki 8 orang ratu. Salah satunya adalah Jamawanti yang merupakan putri dari seorang raja yang bernama Jamawan. Raja Jamawan adalah salah satu dari sedikit tokoh mitologi yang hadir dalam periode Ramayana dan Mahabharata. Menurut Purana, pernah terjadi pertempuran sengit antara Sri Krishna dengan Raja Jamawan. Peperangan ini terjadi selama 28 hari untuk mendapatkan sebuah permata ilahi. Dan akhirnya selama perang ketika Jamawan mengenali bentuk Dewa Wisnu dari Sri Krishna, ia menyerahkan putrinya untuk dinikahkan dengan Sri Krishna. Nama putra dari Sri Krishna dan Jamawati adalah Samba. Samba kemudian menikah dengan Laksmana untuk memenuhi keinginan Duryodhana. Tetapi ketampanan Samba membuat banyak ratu muda Sri Krishna juga tertarik padanya. Karena ketampanan dari Samba ini, pada suatu hari Ratu Sri Krishna menjelma menjadi Laksmana dan menemui Samba dalam kamarnya. Sri Krishna mengetahui tentang tindakan putra dan ratunya ini dengan penglihatan ilahinya. Dan Sri Krishna marah karena hal ini. Pagi-pagi sekali dalam amarahnya Sri Krishna mengutuk Samba anaknya sendiri menderita kusta di tubuhnya. Samba menjadi khawatir karena kutukan yang diberikan oleh ayahnya dan meminta pengampunan dari Sri Krishna. Samba mengatakan bahwa ini adalah bukan salahnya. Dia tidak bisa mengenali sang ratu dalam kegelapan malam dan dia memeluknya karena dia mengira itu adalah istrinya. Mendengar hal ini, Sri Krishna berkata bahwa kutukan putranya tidak dapat ditarik kembali, tetapi hanya ada satu cara untuk menghilangkan kutukan ini. Kemudian Samba meminta Sri Krishna memberitahu jalan untuk menghilangkan kutukannya. Sri Krishna menyuruh Samba untuk segera pergi menemui Maharsi Cuntaka. Dia akan memberitahu caranya untuk menyingkirkan kutukannya. Setelah itu Samba kemudian pergi untuk menemui Maharsi Cuntaka. Setelah beberapa hari akhirnya Samba sampai di tempat Maharsi. Samba meminta jalan untuk menghilangkan kutukan yang diberikan oleh Sri Krishna. Kemudian Maharsi Cuntaka memerintahkan Samba untuk menyembah Dewa Matahari agar ia terhindar dari penyakit kustanya. Kemudian Samba membangun sebuah kuil Dewa Surya di Mitravan di tepi sungai Chandrabhaga. Dan selama 12 tahun ia melakukan penebusan dosanya kepada Dewa Surya. Dikatakan bahwa Dewa Surya sangat senang dengan penebusan yang dilakukan oleh Samba. Dan ia meminta agar Samba mandi di sungai Chandrabhaga untuk menghilangkan penyakit kustanya. Sejak saat itu hingga saat ini, sungai Chandrabhaga dikenal sebagai sungai yang dapat menyembuhkan penyakit kusta. Orang yang mandi di sungai ini dipercaya cepat sembuh dari penyakit kustanya.
Dan kuil yang dibangun oleh Samba itu terletak di kota Multan di negara Pakistan yang juga dikenal sebagai Aditya Madira. Nah sobat, demikian kisah kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian. Dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya.